Kepala Sekolah SDN 2 Guha, yang saya hormati Dewan Guru serta staf SDN 2 Guha. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan selamat, sehat, walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh berkah ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara desiminasi atau penyebaran pemahaman disiplin positif di sekolah SDN 2 Guha dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau rekan sejawat kepada Bapak Muhammad Abdul Basir Jailani SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Guha dan yang terhormat Bapak Ibu SDN Negeri 2 Guha beserta staf tata usaha dan seluruh rekan-rekan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahannya. Jualah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai guru pendamping, saya merasa terharu dan bangga melihat semangat dan antusias Bapak calon penggerak dan akan menjadi
inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif dan berpusat kepada murid. Perjalanan ini tentunya masih panjang dan saya yakin dengan kerjasama yang baik antara rekan guru dan seluruh pendidikan atau guru penggerak, kita akan mampu mencapai tujuan bersama dalam memajukan pendidikan di sekolah kita. Akhir kata, sampai di situ saja. Amanat dari ulun atau sambutan dari ulun, saya ucapkan terima kasih atas segalanya dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Srijalani yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya pemaparan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saibani SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidik ISD 2 Guha, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'at hingga yaumil akhir nanti. Kemudian izinkanlah ulun sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif ini, karena ini merupakan tugas daripada calon guru penggerak yang harus dilaksanakan di sekolah. Mudah-mudahan pemahaman ini dapat kita terima, dapat kita pahami, dan dapat kita terapkan di sekolah kita ini, sehingga pendidikan sekolah kita ini bisa meningkat dari segi prestasi, karakter murid, dan lain sebagainya. Jadi dalam kesempatan ini saya sebagai CGP bukan berarti paling tahu, paling paham, hanya saja saya sebagai CGP berkewajiban untuk menyebarkan atau melaksanakan pengimbasan kepada Bapak Ibu semuanya di sekolah, apa-apa yang kami dapatkan dari pengetahuan pendidikan calon guru penggerak harus kami sampaikan, dan juga mudah-mudahan kita bisa menerapkan di sekolah kita ini. Jadi judulnya di sini adalah tentang diseminasi budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang namanya budaya positif? Kira-kira dalam benak Bapak Ibu setelah mendengar kata budaya positif ini, kira-kira apa yang terlintas di hati Bapak Ibu? Adakah yang ingin bersedia untuk memberikan tanggapan atau gagasan tentang budaya positif? Budaya positif ini terdiri dari dua kata, begitu Ibu, budaya dan positif. Sebagaimana kita tahu, yang namanya budaya itu adalah sebuah kebiasaan, sedangkan positif itu sesuatu yang baik. Jadi kita ingin membudayakan perilaku yang baik di sekolah kita ini, karena
menurut Ki Haji Dewantara, kita sebagai pendidik ini tidak hanya sebatas memberi pengetahuan kepada siswa, tidak hanya sebatas mentransfer informasi kepada siswa, tetapi kita juga perlu menumbuhkan, perlu mengembangkan yang namanya karakter atau perilaku yang baik. Karena perilaku yang baik ini sangat penting bagi siswa, karena itulah nantinya yang akan dia bawa ke tengah-tengah oleh masyarakat. Ya, jadi dalam pengertiannya budaya positif itu adalah merupakan mencabut nilai-nilai atau kebiasaan yang mendukung perkembangan peserta didik agar menjadi pribadi yang kritis, menghormati, dan bisa bertanggung jawab. Artinya anak ini nantinya bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagaimana kita tahu, nilai kebajikan itu banyak. Ada yang menurut profil pelajar Pancasila, ada yang menurut agama, ataupun yang lainnya. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Nah, diharapkan anak nantinya bisa memiliki nilai-nilai kebajikan itu. Berikutnya lagi, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nantinya konsep-konsep ini akan kita bahas lebih jauh pada sesi berikutnya. Jadi kita ini sebagai guru tadi tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi harus juga memiliki keterampilan yang bisa mewujudkan budaya yang positif pada diri anak, agar anak itu bisa memiliki perilaku yang baik. Berikutnya lagi, ini tentang konsep-konsep yang akan kita bahas, konsep-konsep inti yang bisa mewujudkan, yang bisa mendukung terciptanya budaya positif di sekolah kita. Yang pertama tentang materi disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi dalam pembahasan ini nantinya akan menawarkan alternatif suatu tindakan yang bisa menyadarkan anak ketika melakukan kesalahan supaya dia bisa memperbaiki diri. Terus tentang disiplin positif. Jadi sebagaimana kita ketahui dari dulu, yang namanya disiplin itu kebanyakan orang mengartikan, menafsirkan bahwa disiplin itu adalah tepat waktu, atau berhubungan dengan peraturan, atau berhubungan dengan kepatuhan. Jadi dalam pengertian di sini akan lebih lain lagi nantinya. Kemudian disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Apabila anak melanggar tata tertib, biasanya akan diberi sebuah hukuman untuk apa? Untuk mencegah atau memperbaiki sikapnya. Itu menurut teori pendidikan yang lalu begitu. Kemudian disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini tentu saja dirasakan oleh anak yang mendapat hukuman. Nanti hukuman itu bisa berdampak pada diri anak sendiri. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri untuk berlaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau disiplin itu asal katanya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Asal kata disiplin itu artinya belajar. Yang positif itu belajar yang baik. Jadi belajar tentang kebaikan. Itu sesungguhnya arti pengertian disiplin positif. Kebaikannya tentu saja tentang nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi arti disiplin di sini, anak bisa mengendalikan dirinya. Artinya pengendalian itu atau kontrol itu tidak
berasal dari luar, diharapkan anak sendiri yang mengontrolnya. Kalau kita sebagai pendidik biasanya kan untuk mendisiplinkan anak itu merupakan motivasi eksternal, artinya motivasi yang diberikan dari luar. Yang dikehendaki itu anak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, untuk belajar, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Itu diharapkan tidak lagi terikat dengan peraturan, supaya dia bisa menyadari sendiri bahwa itu adalah misalnya tidak baik, atau misalnya yang dilakukan itu adalah baik. Jadi motivasi yang tertanam itu bisa berasal dari dalam dirinya, yang ini yang diharapkan. Karena motivasi dari dalam ini akan berlaku dalam waktu yang panjang, sedangkan motivasi yang eksternal misalnya dari guru tadi itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Di saat kita tidak memberikan motivasi lagi, maka anak itu biasanya akan kehilangan kendali, kehilangan kontrol sesuai dengan watak aslinya seperti apa. Ini yang diharapkan di sini tentang disiplin diri yang dapat mengontrol diri. Nah, di sini ada teori kontrol dari William Glasser, itu dari ilmuwan yang berasal dari Amerika. Jadi teori ini diambil dari ilmuwan Amerika. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu jar kita, kata kita, semacam miskonsepsi atau kesalahpahaman bahwa guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Sebenarnya, misalnya kita memaksa anak murid untuk belajar. Memang dalam jangka waktu yang pendek, saat kita berada di dalam kelas, biasanya anak itu bisa saja mau menurut. Itu dikarenakan karena dia mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya, bukan kontrol berasal dari dirinya. Jadi guru meminta anak atau menyuruh anak mengerjakan tugas misalnya, itu sebenarnya guru yang kontrol murid, bukan murid mengontrol diri sendiri. Yang diharapkan murid bisa mengontrol, mengendalikan dirinya, memiliki motivasi, semangat untuk belajar dari dirinya sendiri, bukan dari pengaruh orang lain. Jadi ini adalah sebuah ilusi atau miskonsepsi. Jadi walaupun tampaknya guru mengontrol, hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, ini juga jangka waktu itu dalam jangka waktu yang pendek, ketika masih dalam pengawasan atau kontrol guru. Misalnya anak, kita ingin mencegah perbuatan anak yang tidak baik. Misalnya anak sering melakukan perundungan atau bullying. Nah, itu ketika kita misalnya anak sering mengatakan yang tidak baik, lalu kita kita beri tindakan, beri nasihat, kemudian dia mau berubah. Di saat itu hanya kontrol dari guru, belum lagi dari dalam dirinya. Yang kita harapkan supaya dalam jangka waktu yang panjang, anak itu bisa mengendalikan atau memiliki disiplin positif tentang dirinya. Berikutnya lagi itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatannya kita usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya saat upacara berlangsung, tiba-tiba terjadi hujan. Nah, di waktu itu anak disuruh tidak disuruh, dia akan berteduh. Nah, berarti dorongan untuk berteduh itu bukan dari gurunya, jadi berasal dari dirinya. Tetapi ada juga anak walaupun hari hujan, tetapi dia tetap bermain walaupun sudah ditegur oleh gurunya. Nah, jadi guru itu tidak mampu mengendalikan si murid. Jadi motivasinya itu
karena dia mau berujian tentu dari dalam dirinya karena ingin memiliki kesenangan dalam bermain dengan air tadi. Jadi sebenarnya kita tidak mampu untuk mengontrol diri anak, atau dalam istilah lain kontrol diri itu hanya dimiliki oleh pribadinya tersebut. Ini juga merupakan miskonsepsi atau ilusi. Ini menurut penelitian Dr. William Glasser. Berikutnya lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga miskonsepsi. Kita mengkritik anak misalnya, atau istilah kita menyalahkan anak sehingga dia merasa bersalah. Jadi menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Gagalnya itu maksudnya anak tadi mau atau tidak mau melakukan sesuatu itu bukan berdasar dari dirinya, tetapi dari orang lain atau dari unsur ekstrinsik tadi. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, membuat tidak percaya diri. Jadi setelah dikritik, tetapi anak itu memang mempunyai karakter masing-masing. Ada yang setelah dikritik semakin baik, ada juga yang setelah dikritik malah tidak percaya diri, malah tidak mau lagi untuk menjauh dari kelompok. Bisa seperti itu. Jadi tergantung karakter anak. Jadi kita sebagai guru itu perlu sekali mengetahui karakter anak. Jadi tindakan yang mana kira-kira yang tepat untuk anak ini. Kita sebagai orang dewasa pun seperti itu. Kemudian teori kontrol yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini juga miskonsepsi. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi malah membuat pada diri anak itu bisa menjadi jengkel, atau bisa membuat dia tidak suka dengan kita, atau bisa membuat dia dendam kepada kita. Nah, ini tentang teori kontrol. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari disiplin positif berdasarkan motivasi internal. Jadi yang dikatakan di sini adalah motivasi internal atau dorongan dari dalam dirinya, atau istilah kita tuh niat dari dirinya, bukan akibat paksaan, bukan karena pujian ataupun karena hukuman. Jadi dalam kegiatan ini itu diharapkan mengarah kepada motivasi internal. Memang sehari-hari kita sering mungkin melakukan paksaan kepada anak atau memberikan pujian, karena memang menurut teori-teori yang dulu itu memberi apresiasi atau pujian itu bisa meningkatkan motivasi anak. Tapi ternyata itu tidak berlaku sepanjang waktu. Hanya dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya anak rajin belajar hanya karena ingin mendapatkan nilai misalnya. Tetapi di saat tidak ada nilai dalam perilaku itu, maka anak cenderung akan malas untuk melakukannya. Jadi motivasi itu karena sesuatu yang ingin didapatkan, bisa ujian atau hadiah atau apresiasi. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu tidak lagi disarankan untuk perankingan, karena itu bisa mendiskriminasi antara yang pintar atau yang ada pintar, antara yang cerdas dengan yang kurang mampu gitu. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi intinya anak bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi inilah yang dimaksud daripada kesimpulan tadi tentang disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak. Tadi sudah disampaikan
bisa dari profil pelajar Pancasila. Kalau anak mau menerapkan profil pelajar Pancasila, maka dia akan memiliki perilaku yang baik. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua agama itu tentu saja mengajarkan tentang kebaikan, baik dari berperilaku, bertutur kata, dalam pergaulan, itu semuanya ada diajarkan dalam agama. Jadi kalau anak mau atau kita mau menerapkan satu ini saja, maka insya Allah budaya positifnya akan tercipta dari lingkungan kita. Kemudian anak akan bisa mandiri, kita melatih kebiasaan mandiri belajar, mandiri dalam melakukan atau mengerjakan tugas atau dengan hal apapun. Jadi kita tanamkan dalam proyek Pancasila ini tentang kemandirian kepada anak. Apalagi kalau yang kelas 1, kelas 2 itu biasanya masih terikat dengan orang tuanya. Nah, makanya kita selangkah demi selangkah menanamkan kemandirian ini. Biasanya anak kelas 1 yang baru masuk itu dalam hal untuk belajar pun kadang-kadang tergantung gurunya. Kadang-kadang pensil itu harus diruncingkan oleh gurunya, atau buku-bukunya dibimbing oleh gurunya. Nah, jadi perlu sekali penanaman sifat mandiri ini. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lainnya, yang kelas lebih tinggi tentu kemandiriannya lagi itu tentang kepribadian yang lebih lagi. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Jadi kita mencoba menumbuhkan, mengembangkan supaya anak itu bisa berpikir secara kritis, bisa memahami suatu permasalahan yang agak rumit. Atau istilah sekarang itu kalau kita memberikan soal atau pertanyaan yang hot, begitu kan ada istilahnya pertanyaan hot yang memerlukan pemikiran dan pemahaman yang lebih. Jadi itu bisa melatih karakter bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Ini juga profil pelajar Pancasila tadi supaya anak itu memiliki rasa toleransi. Jadi di kelas itu tentunya tidak mungkin ada siswa yang sama, baik itu sukunya atau tingkat kecerdasannya atau tingkat kemampuannya atau tingkat ekonominya. Jadi dalam berkebinekaan global ini adalah tentang rasa menghormati, rasa menghargai, supaya anak tidak merasa lebih tinggi daripada temannya, supaya anak itu tidak mengejek teman yang lebih rendah. Jadi kita perlu menerapkan tentang berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, tentang kebersamaan, kerjasama. Yang terakhir itu kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Tapi banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain, misalnya jujur, misalnya lagi berkata dengan sopan, bersikap dengan adil, dan lain sebagainya. Ini ada juga nilai kebajikan menurut IBO tentang toleransi, tadi sudah ada di profil pelajar Pancasila. Jadi ini mirip-mirip saja. Pokoknya apa-apa yang perilaku yang baik itulah yang perlu kita tanamkan supaya menjadi anak itu menjadi terbiasa dengan nilai-nilai kebajikan itu. Memang itu perlu proses yang panjang, perlu penanaman pemahaman juga tentang manfaat daripada perilaku itu. Kadang orang kalau tidak ada manfaatnya itu akan enggan melakukan sesuatu. Kita saja sebagai orang dewasa, kalau itu kita rasa tidak bermanfaat, akan merasa enggan untuk melakukannya. Nah, ini juga ada nilai kebajikan dari 9 pilar: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Jadi mirip-mirip saja dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kemudian konsep yang berikutnya tentang motivasi perilaku. Dorongan orang untuk melakukan sesuatu itu ada beberapa dorongan atau ada beberapa penyebab. Menurut Dayan Gosen, yang pertama itu motivasi orang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak misalnya
dia mau datang tepat waktu karena takut dihukum. Anak tertib dalam belajar karena takut dimarahi gurunya. Nah ini berarti motivasinya itu, dorongannya itu karena tidak ingin dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak rajin belajar karena ingin mendapatkan ranking misalnya, atau anak melakukan satu karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya misalnya. Nah ini juga merupakan motivasi eksternal dari luar, dan ini dianggap tidak membentuk identitas gagal tadi karena motivasi dari luar. Yang diharapkan dari motivasi perilaku itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang diharapkan tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi anak rajin belajar misalnya, diharapkan itu dia menyadari bahwa hanya dengan belajarlah dia bisa, bahwa dengan rajin belajarlah dia bisa pintar, bahwa dengan berperilaku yang baik maka dia akan diterima atau disukai oleh orang lain, bukan karena menghindari hukuman atau bukan karena dipaksa. Nah jadi itu yang diharapkan motivasi perilaku manusia. Nah ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kita sering melakukan hukuman ini kepada anak didik kita. Diharapkan setelah mempelajari ini kita bisa memilih alternatif lain untuk memperbaiki perilaku siswa. Karena yang namanya hukuman yang pertama itu adalah menyakitkan bagi siapa? Bagi siswa. Kita semua mungkin pernah dulunya waktu sekolah pernah dihukum, apa itu berdiri dijemur di lapangan, atau dijewer guru, atau disuruh memungut sampah, atau dan lain sebagainya. Jadi yang namanya hukuman itu menyakitkan bagi siswa dan sifatnya memaksa. Artinya tidak boleh tidak, setelah melanggar peraturan, setelah melakukan kesalahan, maka guru itu terus akan memaksa siswa untuk dihukum tadi. Kemudian nanti dampaknya murid akan merasa takut dan bisa juga membuat anak dendam. Jadi dulu saya pernah pengalaman dihukum guru sampai sekarang ingat. Jadi kalau mau pulang itu setiap mau pulang itu suruh mengerjakan tugas di kelas, di depan kelas. Apabila sudah benar menjawabnya akan dipersilakan pulang. Tapi kalau tidak benar akan dijewer gitu. Nah, sampai sekarang itu ingat. Nah begitulah hal ini tidak ingin kita harapkan lagi kepada anak didik kita, supaya dia tidak memiliki rasa dendam tadi. Yang kedua, konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tapi konsekuensi ini juga membuat kita nyaman. Nah, dan ini perlu monitor. Kita perlu memonitor anak terus-terusan. Kemudian penguatannya itu sifatnya jangka pendek juga. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ada perbedaan. Tapi kalau konsekuensi ini membentuk identitas yang bisa berhasil. Kalau hukuman, menurut penelitiannya itu membentuk identitas yang gagal. Gagal di mana? Ya tadi tentang kesadaran dirinya. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ada perbedaan. Kalau hukuman itu misalnya anak terlambat masuk kelas, kemudian kita hukum misalnya dijemur di lapangan. Nah itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu anak diminta mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Misalnya anak mencuri-curi dinding. Kalau kita jemur, kita suruh lari, itu namanya hukuman. Tapi kalau kita menyuruh dia membersihkan, nah itu berarti konsekuensi. Misalnya anak terlambat setengah jam misalnya. Lalu karena dia terlambat setengah jam, nanti konsekuensinya dia harus mengerjakan tugas setengah jam berikutnya. Jadi dia ditahan untuk istirahat dulu sesuai dengan berapa waktu
waktu keterlambatannya tadi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, inilah yang ditawarkan atau direkomendasikan kepada kita dalam menindak atau menangani anak-anak yang bermasalah. Nah, restitusi itu membantu murid berpikir, memperbaiki kesalahannya. Jadi kita menggali potensi dalam dirinya supaya dia itu sadar, supaya dia itu bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga dia memiliki tadi disiplin diri. Nah, inilah yang diharapkan dalam materi ini. Nanti restitusi itu menggunakan dialog. Jadi ada beberapa pertanyaan menggali pemahaman siswa atau pengetahuan siswa tentang perilakunya itu. Jadi diharapkan nanti dia bisa menjawab solusi sendiri dengan arahan pertanyaan tadi. Nah, ice breaking. Ini Bapak Ibu, sini ada ice breaking. Karena ice breakingnya saya ingin mengajak Ibu semuanya untuk menyaksikan video ilustrasi video pendek tentang yang berkaitan dengan materi ini. Jalan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ilustrasi ini, ada anak yang terlambat masuk kelas. Jadi gurunya memberi hukuman dengan cara dipukul di tangannya. Dari sini kita bisa berefleksi tentang pemberian hukuman kepada anak, apa dampaknya. Apakah itu bisa berhasil, besok dia tidak terlambat lagi. Nah, tentunya ini menyakitkan bagi siswa. Mungkin sekarang tidak terjadi lagi seperti ini. Anak akan merasa kecewa, bisa takut. Setelah pulang, besok kembali lagi. Yang hari ketiga tetap terlambat. Nah, jadi jelas tadi Bapak Ibu sebuah ilustrasi seorang guru yang melakukan memberi hukuman kepada seorang anak yang terlambat ke sekolah. Jadi walaupun beberapa kali anak itu diberi hukuman, tetapi tetap saja dia terlambat karena hukuman itu belum tentu efektif memperbaiki perilaku seorang anak tanpa kita mengetahui latar belakang penyebab dia terlambat. Nah, materi berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan
kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan tentang penguasaan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, itu diantaranya adalah untuk memenuhi misalnya makanan, pakaian, kesehatan, rasa aman. Nah itu merupakan kebutuhan dalam bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, hubungan dan koneksi sosial. Jadi kadang anak itu perlu juga kita berikan kasih sayang supaya dia memiliki motivasi untuk belajar. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan. Biasanya anak yang memiliki kebutuhan penguasaan ini ingin menjadi seorang pemimpin atau ingin mendominasi dalam kelompoknya. Atau juga anak itu ingin diakui sebagai orang yang berprestasi atau memiliki kelebihan. Jadi keinginan itu untuk dianggap sebagai orang yang berharga dalam kelompoknya. Yang keempat, kebebasan. Jadi kebutuhan kebebasan itu terutama dalam melakukan atau menentukan pilihan. Jadi kebutuhan misalnya tentang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan ini biasanya juga dimiliki oleh anak. Ya, anak bebas untuk menentukan minat dan bakatnya dalam belajar. Jadi kita perlu memenuhi kebutuhan ini, karena dalam kurikulum Merdeka itu kita perlu memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda, karena setiap anak itu memiliki perilaku dan kebutuhan yang tidak sama. Makanya perlu kita menciptakan atau melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Dan yang terakhir adalah tentang kesenangan. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan bermain, bercanda, tertawa, dan sebagainya. Konsep yang berikutnya tentang posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki posisi kontrol ada 5 ya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang terakhir, posisi manajer. Jadi di mana nanti peran kita sebagai seorang guru dalam menindak anak, apakah sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Kalau di sini direkomendasikan supaya kita itu menjadi seorang manajer yang bisa membuat anak mengatasi permasalahannya sendiri. Biasanya posisi penghukum itu tindakannya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, memarahi. Pokoknya sifatnya yang membuat anak tidak nyaman, membuat anak takut. Dampaknya anak akan menjadi pendendam. Jadi anak akan selalu ingat dengan perilaku kita yang beri hukuman terhadap dia. Kemudian anak juga tidak akan menyukai guru tersebut. Dia akan benci. Dia akan selalu ingat bahwa kitalah yang selalu menghukum dia. Nah, ini ilustrasi seorang guru sebagai penghukum. Jadi ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Dari nadanya saya sudah ketahuan bahwa ibu gurunya sedang marah. Ibu selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Jadi seorang penghukum itu menghardik atau mencaci maki muridnya. Guru tidak memberikan kesempatan untuk murid untuk memberikan alasan atau menyampaikan kenapa sebab dia terlambat. Jadi gurunya langsung memberi tindakan, memberikan hukuman atau sanksi yang tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Tindakan guru biasanya kata-katanya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi setiap kalimatnya itu bunyinya menyalahkan murid, sehingga murid akan merasa bersalah. Ini ilustrasi seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada anak. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jadi kata-kata itu buat ibunya tidak kuat lagi. Kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Jadi perkataannya itu selalu memojokkan siswa. Jadi anak akhirnya terpojok dan merasa bersalah. Dampaknya itu membuat anak merasa bersalah dari kemudian identitas yang terbentuk akan identitas yang gagal. Anak menjadi rendah diri dan menarik dari lingkungan. Akhirnya dia tidak percaya diri berinteraksi dengan kelompoknya. Yang berikutnya posisi teman. Nah, ini sebagai posisi teman. Biasanya kata-kata guru atau kalimat-kalimat seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai teman itu akan ramah, cenderung bersendagura atau bercanda. Jadi anak akan terlihat lebih akrab dalam berbicara dengan gurunya. Jadi muridnya pun akan merasa senang karena dia akrab tadi. Kemudian identitas yang tercipta adalah identitas yang sukses. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman, biasanya anak tuh mau mengungkapkan atau mau curhat, mengungkapkan pendapat gagasannya, permasalahannya. Jadi kita sebagai guru mudah untuk memperbaiki perilaku anak tersebut. Ini contoh ilustrasi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Jadi posisi sebagai temannya dia lebih komunikatif dengan gurunya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Jadi sangat berbeda jauh dengan seorang penghukum. Para penghukum tidak Lain memberi kesempatan kali larinya anaknya lebih kencang berbicara. lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu.
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sebagai seorang teman, jadi anak terlihat akrab, bercakap-cakap, berdialog dengan gurunya. Dampaknya menurut akan bergantung pada satu orang, karena hanya satu orang tadi yang akrab dengan gurunya. Kemudian anak tidak mandiri karena selalu dibantu oleh gurunya, tidak bisa menyikapi dan mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian posisi pemantau. Jadi biasanya suara pemantau itu suaranya datar, tidak emosi, dan tidak bersenda gurau. Jadi walaupun datar, tidak emosi, tetapi serius. Kemudian gurunya itu mengarahkan murid berdasarkan konsekuensi. Misalnya anak terlambat, maka konsekuensinya harus bertahan di dalam kelas dan misalnya untuk mengerjakan tugas. Apabila misalnya dia mengotori kelas, maka konsekuensinya dia harus membersihkan kelas, bukan dijemur di lapangan. Kalau dijemur di lapangan berarti itu dihukum. Jadi konsekuensi itu dia memperbaiki kesalahannya dengan cara bertanggung jawab. Dampak posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Dia akan tergantung dengan hadiah yang akan diterimanya, tanpa mengenai sepenuhnya nilai kebajikan dari perilakunya itu. Tidak sepenuhnya mandiri juga ini. Yang terakhir itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi adalah posisi kontrol yang paling ideal dari kelima posisi kontrol tadi. Jadi seorang manajer itu perkataannya netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah juga, dan tidak terlalu tinggi. Tercipta identitas yang baik atau positif atau berhasil. Guru dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi guru berdialog dengan anak yang bermasalah tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menemukan sebuah solusi. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi anak menemukan atau mendapatkan solusi atas masalahnya. Ini contoh ilustrasi seorang manajer. Kasusnya sama, seorang anak terlambat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi anak bisa mencari solusinya sendiri. Karena dari dialog dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna, anak menjawab, memvalidasi atas kesalahannya
dan meyakini bahwa tindakan itu salah, dan akhirnya dia bisa mencari solusinya sendiri dengan menyetel alarm tadi. Dampak dari posisi kontrol manajer ini adalah pertama, murid akan menjadi mandiri. Murid dapat belajar dari kesalahannya, dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian dia akan lebih percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Karena tadi tindakan seorang guru sebagai manajer itu tidak kasar, tidak menyalahkan, tidak mengkritik, tetapi menggali potensi-potensi gagasan atau pikiran dari anak untuk memecahkan masalahnya. Yang berikutnya lagi yang berhubungan dengan budaya positif itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu berlaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas tentunya perilakunya itu perilaku yang diyakini baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam membentuk keyakinan kelas ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi tak sama dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang global atau universal, umum, yang kita tidak khusus. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak boleh menggunakan kata dilarang, kata tidak boleh. Nah, itu kata tidak itu tidak dibuat dalam keyakinan kelas. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, mudah diterapkan. Ya, kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu perlu kontribusi atau masukan-masukan dari seluruh siswa. Jadi siswa sendiri yang memberikan gagasannya untuk dibuat sebuah keyakinan kelas. Yang terakhir itu ditinjau kembali keyakinan kelas apakah efektif, apakah efisien, dapat memperbaiki perilaku anak. Ini contoh keyakinan kelas dalam hal ini ada poin-poin tentang profil pelajar Pancasila: mandiri, benar kritis, berkemerdekaan global, gotong royong, dan kreatif. Tapi dalam membuat keyakinan kelas tidak hanya terpaku tentang nilai profil pelajar Pancasila saja, tapi kita juga bisa memasukkan nilai-nilai kebajikan yang lain, misalnya jujur dalam mengerjakan ulama, misalnya selalu bersikap ramah dan berkata sopan. Nah, itu bisa. Jadi ini sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu bisa membuat lebih baik daripada ini. Jadi materi yang terakhir, konsep terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena langkahnya ada 3. Yang pertama, yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Guru dalam menstabilkan identitas itu bisa mengatakan atau membuat pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi guru tidak langsung menyalahkan anak, tapi mencoba membangun supaya anak itu bisa memperbaiki diri. Kamu bukan seharusnya yang pernah melakukan ini. Nah, itu juga bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua itu memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan. Pernyataan guru itu bisa dengan menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita mencoba menggali alasan anak mengapa sampai berbuat seperti itu. Atau bisa juga dengan kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian langkah yang terakhir setelah memvalidasi kebutuhan tadi, menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan itu kita tanya lagi, apakah perbuatan kamu itu misalnya sesuai dengan keyakinan kelas kita, atau perbuatan kamu itu sesuai tidak dengan nilai-nilai kebaikan, atau justru bertentangan. Jadi kita mengarahkan anak mengetahui apakah tindakan itu benar atau tidak. Jadi tidak perlu memberikan nasihat langsung, tetapi dia
bagi anak yang sudah bisa berpikir itu akan memiliki keyakinan bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Adalah setelah menanyakan keyakinan ini, baru kita menanyakan tindakan selanjutnya. Bagaimana cara untuk memperbaiki atau supaya perbuatan salah itu tidak terulang lagi. Di sini ada ilustrasi contoh penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Dia tidak menstabilkan itu, gurunya tidak menyalahkan anak. Marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Inilah tadi contoh ilustrasi atau tindakan penerapan segitiga restitusi. Jadi guru yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, tidak menyalahkan murid, menanyakan bahwa tindakan itu biasa dilakukan oleh orang. Artinya anak itu jadinya tidak terbojong begitu. Kalau kita langsung mengkritik, mungkin untuk menjawab pertanyaan berikutnya dia tidak akan bisa lagi. Jadi dengan langkah-langkah restitusi ini kita bisa memperbaiki perilaku anak yang salah. Jadi mudah-mudahan dengan materi-materi yang kita pelajari tadi kita dapat memahami serta bisa menerapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita bisa terwujud sehingga sekolah kita memiliki anak-anak yang memiliki perilaku yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saibani SPD SD yang telah memaparkan materi budaya positif di sekolah. Untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Sekian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa